Sobat Semanggi, kali ini ketemu kami lagi nih dengan kali ini akan membahas buku yang sangat lumayan bagus ini ya. Trik rahasia menjadi pribadi yang disukai dimanapun dan kapanpun. Nah ini karyanya Maria Ambarastuti. Nah sebelum bahas buku ini yang sangat keren ini, kita akan kenalan dulu nih dari narasumber kita. Coba bisa perkenalan dari ini Bu. Saya Lydia dari Lydia. Sales DC. Kemudian saya. Halo, saya Zia dari Divisi Finance Accounting. Oke, dari saya Bu Lydia, sales ya. Ya. Kalau untuk Bu Zia ini accounting. Oke, kali ini akan membahas kerjasama tim ya di bab 2 nih. Kerjasama tim. Oke. Nah, gini, untuk kerjasama tim sendiri nih, menurut Bu Lydia nih, apa itu sih kerjasama tim atau kerja tim? Benar. Kerja tim menurut saya itu adalah kemampuan untuk bekerja sama untuk menuju visi dan misi yang sama. Jadi kita menuju suatu tujuan yang sama. Ya. Visi misi untuk menjadi oke. Ya. Dari untuk Mbak versi ini Mbak Sia nih apa nih? Kerja sama ya, kerja tim. Menurut saya kita sebagai makhluk sosial pastinya nggak bisa hidup individu, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kerja sama tim mungkin hampir sama yang seperti dikatakan Bu Lydia tadi, yaitu kerjasama untuk mencapai goals atau visi misi dari suatu organisasi atau perusahaan seperti itu. Oke, berarti masuk sosial, bener ya, kita nggak bisa dari satu kapal, isinya kapal ya, satu kapal nggak bisa nih, kapal itu jalan sendiri tanpa bantuan awak krunya kan, bener kan? Nah, nanti ada yang ini cara gear tuh saling berkaitan gitu loh ya kan, bener. Nanti nggak bisa berdiri sendiri untuk menuju sesuatu gitu kan. Oke nih, keren nih. Nah ini dari buku yang menarik ini ya, kerja tim. Ada beberapa poin nih. Ini yang poin yang pertama, dunia kerja berbeda dengan dunia kuliah. Gimana nih? Yang bisa dikupas dari ini. Dunia kerja berbeda dengan kuliah. Saya Pak. Ya boleh. Dunia kerja itu memang sangat berbeda dan berbanding terbalik dengan dunia kerja. Karena di dunia kuliah biasanya kan kita pikirannya kita individualistis. Karena di dunia kuliah itu kita mikir gimana caranya nilai kita gede. Ya. Sedangkan di dunia kerja kita tuh harus memikirkan bagaimana kita bisa mencapai suatu goals tertentu, maksudnya tujuan bersama itu, tapi dengan membutuhkan satu tim supaya mencapai tujuan tersebut. Jadi itu tadi, kembali lagi dunia kuliah berbeda dengan ini, karena kalau dunia kuliah itu kita lebih individual ya, sedangkan ini harus bekerja sama secara tim. Oke. Berarti kalau untuk berbeda banget ya. Beda banget. Kalau memang di dunia kuliah itu memang kita harus cari nilai, gak bisa nyontoh ya. Bener. Ya kan, kalau kerja ya harus saling berkaitan, mungkin dari divisi logistik, dari sales. Seperti saya dengan Pak Slamet dari divisi sales ke divisi logistik sangat berkaitan erat. Juga divisi yang lain ya. Karena kalau saya berjalan sendiri tanpa logistik juga nggak akan bisa jalan juga. Nah itulah kerja saling berkaitan. Sama dengan Bu. Dari logistik, kalau nggak ada SO atau PO dari customer, kan awalnya PO kan dari sales ke customer gitu kan, kan nggak ada ya, yang nggak ada ini sih ya kan. Kabut ya. Saya kabut ya benar. Iya. Ya kan, tim itu sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ini kan dari sisi sales nih, kalau dari sisi Mbak Sia dari tim admin mungkin ya. Dari finance ya. Oke. Butuh nggak sih gitu? Maksudnya penting nggak sih tim bagi divisi ini back office lah hitungannya gitu kan ya.
Sangat penting sih, sangat membutuhkan ya, karena tadi seperti yang sudah kita sampaikan Bahas bahwa ya. eh, nggak mungkin suatu tujuan bakal tercapai kalau Baik. kita kerjanya individu. Pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kalau di perusahaan misalnya ada divisi sales, ada logistik, Benar. teknisi, finance. Nah, kita bersinergi menjadi satu untuk mencapai goals dari sebuah perusahaan. Oh ya sekarang ini. Berarti hampir saling Kaitan. berkaitan ya, saling sinkron dari semua divisi dan semua lini lah, bener kan? Iya. Betul sekali. Benar. Oke, lanjut nih. Ini dari poin yang tadi, lanjut poin selanjutnya ada ini. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Nah, ini unik, jadi setiap orang itu memang unik ya, benar. Setiap orang Iya. memiliki dari satu apa ya, tujuan atau goal. Setiap orang memiliki karakter dan di sini harus disatukan, ya Iya. kan? Kita harus menyatukan. Kita kapalnya harus ya bener sih, dari satu kapal ada beberapa anggota gitu kan, kru. Nah dari sini mesti egonya mesti beda-beda, karakternya masing-masing, ya kan? Backgroundnya juga masing-masing. Nah mungkin bisa dibahas apa nih yang untuk Karakter setiap ya. orang memiliki unik ya, unik orang itu kan, Iya. masing-masing. Apa sih yang bisa dikupas yang berkaitan apa sih kalau untuk tentang keunikan sama kerja tim? Oke. Mungkin bisa ada feedback ini, bisa dibahas. Sebenarnya ini menarik sekali ya kalau Iya, untuk kerja menarik. sama tim ini. Karena Menarik dong. berbagai macam karakter unik ini tadi, karena kan masing-masing orang punya karakter sendiri. Mungkin ada yang pendiam gitu Ada kan ya. yang, nah ada yang Malu-malu, egonya tinggi, ada yang mungkin bijaksana, Ada yang nggak juga sabaran ya. ada yang nggak sabaran gitu kan. Harus hari Ada yang ini suka lah. marah-marah gitu kan. Siapa Tapi kan, tuh? Tapi saya- jelas sih marah-marah dan marah tanpa alasan Ya, sih gitu kan. mungkin Jadi sesuatu karena dengan gini, karena mungkin misalkan nih contoh ya Pak Slamet, contoh kecil aja, misalkan contoh dari kita sales, kita pengennya cepet-cepet gitu ya, padahal kita juga sebenarnya tahu kan kerjaan logistik juga banyak gitu kan ya. Jadi yang pajak yang accounting juga banyak, jadi kadang-kadang kita nanya ini udah Minta masuk urgent gitu belum, kan ya. gini kan gitu kan. minta Nah, request dulu gitu kan. Nah, ya. padahal yang ini lagi banyak kerjaan juga, Pak. Bagian logistik juga banyak, saya juga banyak. Jadi di situ adalah kita menyeimbangkan dan menyelaraskan semuanya supaya itu nantinya bisa Satu tujuan. iya, jadi Sejalan. satu. Ya, pokoknya yang penting sejalan dulu lah. Benar ya. Gitu. Benar. Kalau dari saya sih sebagai tim logistik ya, unik sih kalau menurut saya. Kalau versi saya hari ini SO, hari ini kirim. Tapi kan lihat kondisi juga, ya kan? Kondisi juga. Kadang juga kalau pribadi saya bukannya marah-marah, kadang itu dikirain orang itu marah-marah karena Ini curhat, nadanya Pak ya. bukan, memang ini sama-sama sharing gitu loh. Maksudnya Iya. dikirain orang itu kita nada tinggi bukan berarti marah. Karena apa? Tegas. Iya. Tegas. Karena kalau nggak ditegas biasa orang tuh Kurang gampang disiplin kan. ya. Karena Iya. apa? Kita dikejar loh. Iya. Kita melayani banyak sales loh kan Iya, yang harus iya, kita hanya kirimkan. satu. Tapi kadang ada salah satu sales itu yang minta urgent. Kalau semua minta urgent kan susah. Jadi satu perusahaan itu mesti ada SOP-nya gitu kan. Kalau memang misal nggak bisa kirim, saya Pengertiannya ini. lah. Gitu ya, Makanya Pak itu. Slamet ya. Karena uniknya di situ kan orang itu gitu. Tapi kan tujuannya bener kan. Sama. Bener kan, kita tujuannya untuk service excellent tuh, bener Iya. kan? Kita harus peser ke pelanggan. Gimana sih? Nanti kalau kita udah pelanggannya enak, repeatnya juga enak. Asik. Gitu kan ya. Iya. Kalau customer adalah pelanggan dan customer juga udah enak, nyaman, seperti apa ya, sahabat. Jadi harga itu nomor berapa? 2. Gitu loh kan? ya, iya, Yang iya. penting Nah kan pelayanan, lah, Pak Slamet, pelayanan. Benar kok. Jadi nanti kirim sama Mas Ahmad aja gitu. Udah tahu gitu loh. Benar, kalau dari saya sih ya kalau customer saya akrabi. Walaupun itu ngomong apa basa-basi nggak apa-apa. Gitu, uniknya setiap orang gitu. Mungkin aku gitu. Kalau waktunya bercanda ya bercanda, waktunya itu gitu. Kalau mungkin dari Mbak Siani, dari sisi admin nih, ada sih nggak yang temennya mungkin itunya yang kiranya unik sih, bener sih cerewet tapi bener kerjaannya gitu loh. Iya. Tapi saya bener. Temen ya. Heeh. Oke. Mungkin kalau dulu saya pernah di divisi customer service ya. Ini kita bicara pelanggan sih.
pelanggan itu kan juga bisa jadi masukan buat kita Benar, kan. benar. Jadi kayak ada terima komplain. Nah itu kan ada juga, ini bicara tentang karakter ya. Karakter ya, benar, keunikan. Kayak apa namanya, pelanggan itu kan ada juga banyak karakter. Ada misalnya yang komplain itu dengan halus, ada juga yang kayak tipenya langsung marah-marah. marah-marah nih. Karena langsung gini, kalau marah-marah gini Heeh. kayak Mbak Sia. Biasanya dia udah komplain, mungkin nggak segera mungkin ya. Iya, Kan harus mungkin. belum tahu SOP-nya mungkin. Kalau komplain kan Benar-benar. mesti ada urutannya kan. Iya, Mungkin benar. masih menyelesaikan yang si customer A Iya. gitu kan nggak mau tahu kan si customer itu. Nah Oke, itu oke. sih, ada banyak karakter. Nah itu kan juga bisa jadi masukan buat kita sih untuk tim kita juga, misalnya evaluasi misal dari produk yang bermasalah atau pelayanan kita. Nah itu juga agar bisa meningkatkan kerjasama di tim, dulu di tim apa, pelayanan pelanggan sih. Kalau di saya seperti itu. Berarti harus sabar ya. Iya, itu sih. Keren. Jadi ini dari ini ya, di buku ini rekan kerja terbaik adalah seseorang yang memiliki semangat bekerja dengan orang lain. Ya. Jadi hitungannya passion ya, benar nggak? Ya. Nanti setiap orang kalau udah passion, nanti apapun yang kita kerjain tuh enjoy gitu loh. Enjoy. Walaupun pulangnya overtime, nggak masalah gitu loh. Iya. Yang penting kerjanya selesai, ya gitu loh, Iya, nggak passion. masalah. Iya. Udah, ini ada yang untuk poin ke selanjutnya. Ini ada poin lagi nih. Berbagai manfaat kerja tim. Apa sih manfaatnya kita kalau kerja sama tim tuh? Mungkin dari baca dulu deh. Manfaat dari kerja sama tim ya. Banyak mungkin ya ini ya. Nah, ini kupas Banyak ya. sih mungkin. Mungkin salah satunya lebih efektif dan efisien. Jadi ketika misalnya kita punya sebuah masalah nih, kalau kita punya tim, maka akan lebih cepat untuk Solusi ya. menyelesaikan masalah. Jadi kita Solusi. bisa sharing ke teman-teman kita, ke rekan-rekan kita untuk memecahkan masalahnya. Jadi masalahnya bisa lebih cepat teratasi. Wah. Seperti itu sih salah satunya. Jangan dipendam lah ya. Iya. Boleh Gitu menarik sih. ini. Terus mungkin ada yang lain itu meningkatkan efisiensi kerja ya, atau Iya. mungkin ada yang Sama satu lagi mungkin ya, apa nih? kita bisa saling memahami satu sama lain itu tadi. Oke. Untuk dalam tim itu tadi. Oke, jadi memahami satu sama lain ya, kerja sama lebih cepat. Kita kalau ada masalah lebih cepat, banyak solusi lah. Ini loh. Iya. Terus ini dari ini ya, berbagai manfaat kerja tim. Ini salah satunya dari buku ini, meningkatkan efisiensi kerja, menampung lebih banyak ide, ya kan? Terus menambah wawasan, meningkatkan keterampilan komunikasi, berbagi beban kerja. Jadi beban kerja lebih ringan ya. Iya, kalau sama-sama di ini berat ya. sama Dipikul. berat sama dipikul dengan sama dijinjing. Iya. Keren nih, peribahasa. Peribahasa. Nah, keren nih. Terus membangun jaringan pendukung. Terus membangun kepercayaan. Nah, ini yang kepercayaan ini agak harus kita bangun nih. Trust kan, kepercayaan kan ya. Nanti kita kalau udah kepercayaan sama pelanggan, enak nih. Oh, ini barangmu ini bagus ini gitu. Mungkin dari sisi sales gimana nih? Kalau untuk kepercayaan ke customer mungkin. Ya, yang penting kalau untuk kepercayaan ya dari dimulai dari diri kita ya. Kita ini bisa dipercaya nggak sih? Itu aja. Nanti Kalau misalkan gini Mbak, jangan ngomongin produk dulu ya, maksudnya saling percaya dulu, nanti baru produk gitu kan ya. Benar iya, nggak? itu pasti. Nanti kalau Karena kan itu cerminan ya. benar. Kalau kita ingin dipercaya orang, berarti kita harus bisa dipercaya. Harus gimana caranya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Contoh-contohnya gimana nih Pak? Ya contohnya Mungkin di dunianya Bu Lydia ini mungkin banyak kan pengalaman. Kalau untuk gimana membangun kepercayaan itu gimana? Mungkin dari contoh selama nyales nih apa nih gitu sama pelanggannya sih. Masalah servis ya. Terus servis kita. Terus setelah itu ada kan tipikal yang kalau di sales itu
Ini terus habis itu udah selesai. Ya tetaplah kita apa ya, misalkan kalau contoh kita habis ngirim barang ditanyakan apa sudah sampai barangnya. Nah berarti kan care lah ya, iya, caring lah. jadi lebih ke sana sih. Gimana caranya dia tuh percaya sama kita. Nanti nggak semata-mata habis beli terus ditinggal gitu Terus kan. ditinggal kayak PHP. Iya, kayak PHP jualan ya. gitu. Aduh, ini ghosting keren nih gitu ya, loh. keren nih PHP-nya ini loh, benar-benar. Iya. Nanti memastikan misalkan pesen barang nih dipastikan nanti mulai dari pesen keluar turun PO ya kan, terus dari kerjasama tim dari logistik nanti ke ekspedisi ke tempat ini dipastikan kalau sudah sampai aman nggak Iya. Bu? Gitu Intinya kan. apapun itu kita harus mengabari pelanggan. Benar. Karena dari situ akhirnya pelanggan tuh percaya, oh ya ini beneran ya, ini anak ini memang kerjanya di MKO, oh beneran ya barangnya tuh ada. Ya itu tadi, membangun trust itu memang sulit karena kita memang dari awal harus, apalagi saya orang baru di sini, Harus sabar gitu ya, kan. Bu, ya. Harus Berbagai benar-benar yang banyak macam karakter gimana tadi ya. caranya, nah gimana Pelanggan kan caranya untuk supaya pelanggan tuh percaya sama saya, karena kan habis ini ganti gini ganti lagi. Nah gimana after caranya? salesnya gimana sih Yap, gitu. betul itu Nanti ya. nggak habis beli produk nih, ya udah gitu kan enggak kan. Iya. Nah, gitu. Ini dari sisi ini ya sales, nah dari mungkin ini Kak Sia nih, mungkin pernah apa dulu mungkin contoh untuk membangun kepercayaan mungkin dari admin itu kan ada, kalau setahu saya sih nagih ya, bener tagih piutang. Itu mungkin caranya biar enak ngomongnya itu mungkin punya ini untuk membangun kepercayaan tadi. Oh ini enak nih, oh ya bayarannya misalkan si customer itu agak ini sih gitu kan, misalkan dinegosiasi bisa nggak gitu, tapi tetap bayar gitu loh. Oke, kalau dari admin sih kepercayaan. Kalau terkait tempo tadi ini sih dari admin, misalnya penagihan itu Lagian ya. kita ada SOP-nya sih, kayak Benar, misalnya benar. TOP-nya term of payment-nya misalnya 14 hari, ya harus 14 hari. Diingatkan ya. Diingatkan Kan ini kita udah satu remind. tempo gitu Iya, ya, waktunya bayar. Iya. Tapi mesti uniknya kayak itu tadi, orang kan kadang ditagih itu ada yang enak, ada yang aku gak ditagih. Pernah nggak kayak gitu? Orang tuh kayak gitu. Aku gak ditagih. Kadang ada yang nggak ditagih udah bayar, ada kan Iya, gitu kan. itu yang enak Kadang ya, ya, dari tadi udah nah bayar, ya kan gitu. dia Itu udah yang sadar enak. diri gitu loh. Iya. Karena kan uangnya mesti muter. Oh ini udah laku, ini waktunya bayar si supplier A, supplier B, ini jatuh ini gitu kan enak gitu loh. Oke, di SOP dan gitu ya, cara ngomongin ke customer ya. Oke nih, lanjut nih, ada gimana kan? Kesimpulan deh. Kata Kayak dulu terlalu ya, lama saya banget deh. menit itu, Bu. Udah lama nggak sih? Lama banget itu. Ada timeline nggak? Kesimpulannya aja. Masuk ke tadi nggak semuanya dibahas. Ya enggak, nanti Udah, habis cut toh. Lebih banget itu. Udah ya? Lama loh. Udah sih Tadi kayaknya. manfaat, terus karakter. Udah. Nah ini satu lagi terus kesimpulan itu aja. Oh my gosh, apa ikonnya? Kerja tim yang baik dimulai dari sendiri saya. Sudahlah. Ya enggak, kan ini dikit aja biar melengkapi ini loh. Baru Aku kesimpulan. udah tolong Mas Eka di-cut ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Kerja tim baik dimulai dari diri saya. Tahu kan? Makanya tuh kalau kerjasama ya memang dari diri, udah di maksudnya Udah tahu, insya Allah. udah Kan di. dia kalau sintakon, tapi nambah dia terus di mic gitu loh. Nah kan aku tanya Iya. gantian Iya. kan. Udah. Terus tak aku terusan ganti-ganti ini kan. Udah. Di-cut ini berarti. Cut. Lanjut Cut lah. 1, 2, 3. Oke Kak, ini udah tadi ya kita bahas dari sisi ini ya, manfaat, terus karakter, bener kan? Udah kita bahas tadi. Terus ini satu lagi nih, kerja tim yang baik itu dimulai dari diri saya. Bener gak nih? Benar banget. Dari mungkin feedbacknya apa? Ulasannya dari Bu Lydia. Kerja tim dimulai dari diri sendiri dulu gitu loh. Apapun itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau nggak dimulai dari diri sendiri, ya nggak mungkin akan kita mau menuju ke kerja sama tim. Intinya tetap harus dari diri sendiri. Apapun sama itu. passion ya harus. Niat. Niat. Kemudian dorongan. Semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Ya, dan lingkungan kerja yang pembelajar. Ya apa ya? Seimbang ya. Seimbang ya. Seperti itu, yang equal lah. Keren tadi dari diri sendiri paling penting ya. Niat,
dan Iya. actionnya itu. Ya. Oke nih. Terus dari ini Mbak Zia nih apa nih kalau kerja tim itu penting nggak sih? Namanya dimulai dari diri sendiri, bukan orang lain harus ini nih harus aku nyontoin ini gitu enggak ya? Ya pasti dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kita nggak mungkin kayak misalnya kalau bahasa Jawa jaga no orang lain Iya. kayak Nah gitu. itu kata-kata jaga no ini ya. Nah, harus dimulai dari Benar. diri kita sendiri. Kayak kita misalnya nggak boleh egois nih. Harus kita kan punya beberapa rekan gitu. Jadi kita nggak boleh egois. Misalnya terhadap apa misalnya pendapat kita atau cara kerja kita harus mendengarkan dari rekan-rekan kita untuk mencapai goals tadi dari tujuan atau goals tadi sih. Sip. Siap. Oke nih keren nih. Menarik sekali. Menarik sekali begini yang bahas ke tentang kerja ini ya, trik rahasia menjadi pribadi yang disukai. Asalnya kerja tim. Nah ini oke nih udah poin-poin semua ini udah dibahas dan kali ini saya akan menyimpulkan dari berbagai tadi poin-poin tadi. Kesimpulannya adalah kita perlu menyadari dan menghargai perbedaan yang ada dalam tim kita, benar kan? Kita harus menghargai lah banyak karakter. Yang satunya cerewet tapi tujuannya benar gitu ya, satunya agak keras gitu kan, tapi tujuannya benar gitu. Ada lagi yang satunya so sibuk, nah gitu loh. Ada Tapi yang ya, lelet, Pak. nah lelet, pasti bukan lelet sih. Gitu ya, Bu, ya. Harus perbedaan harus kita hargai, benar kita harus Iya. saling menghargai untuk terwujudnya suatu goal dengan berbagai keunikan masing-masing orang gitu lah, disatukan lah. Terus yang kedua, perbedaan merupakan bentuk kekayaan dalam tim yang bisa diberdayakan untuk menyelesaikan berbagai tugas. Nanti kita kerja sama tim untuk menyelesaikan berbagai tugas. Mungkin dari divisinya masing-masing kan udah apa expert lah, kalau udah lama di bidangnya mungkin udah expert, tanya apa wes cepet gitu loh. Di luar kepala gitu Ya kan langsung wes set-set benar gitu set ya. Iya. Ngelontok. lontar mungkin dari sales nih langsung apa sih body gitu, wah sudah hafal nih untuk narik apa Bu? Pelanggan ya kan. Terus yang ketiga ini kerja tim memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah memperkaya wawasan kita. Mungkin yang satu bisa sharing, oh apa gini loh, oh caranya menangani customer gini loh. Mungkin dari sisi saya ya logistik tuh manfaatnya banyak sekali gitu loh untuk kerja sama tim. Kalau dari saya nih logistik itu customer kepuasan customer adalah kepuasan dari kita harus service system tadi gitu loh. Terus yang keempat, tim yang sehat berawal dari kita sendiri, benar kan? Kita harus menginfluen, kan kita harus memancarkan nilai positif, benar kan? Kita udah baik, nanti teman juga. Nah, kita udah semangat, nanti teman juga semangat. Ya. Udah depan kita udah senyum, nanti ikut senyum. Kata kita udah humor, nanti teman juga ikut. Nah, nanti cair soalnya kita agak cemberut gitu kan ya kan. Iya. Nah kan. Jadi dimulai dari diri sendiri. Jadi selalu ciptakan suasana yang kondusif secara proaktif. Oke nih, kita udah bahas semuanya. Oke, sekian untuk kali ini bedah bukunya yang sangat luar biasa nih ya, sangat menarik sekali dan berbobot sekali dengan kerjasama tim. Oke, sekian dari kami ya, dari saya Selamat Riyadi dari tim logistik. Saya Lydia dari tim sales. Saya Zia dari divisi finance. Oke, sampai ketemu jumpa lagi di di podcast pertemuan. Bye.